Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa YouTube dimanapun berada, pada malam hari ini jumpa lagi dengan kami di pemakaman Masjid Baing Yusuf, Purwakarta, Jawa Barat, di mana terdapat makam seorang waliullah, yaitu Raden Muhammad Yusuf, Raden Haji Muhammad Yusuf Raden bin Haji Jayanegara. Muhammad Yusuf bin Jayanegara, atau dikenal dengan Baing Yusuf. Syekh Baing Yusuf, seorang penyebar agama Islam di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Bersama kami telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Jupel, juru pelihara makam Syekh Baing Yusuf, yaitu Wa Iking, Ya. yang akrab dipanggil dengan Wa Iking. Ada pula Bapak Haji Asrori dan Bang Hendri Rap gitu. Nanti akan kita berbicara lebih banyak lagi, ngobrol santai bersama Wa Iking, tentunya mengenai sejarah dari Syekh Baing Yusuf sekitar tahun 1826 ya, Wa ya. Beliau sebagai penyebar agama Islam di Purwakarta, Kerawang, Jawa Barat. Lebih jelasnya kepada Wa Iking kami persilahkan dengan segala hormat untuk ya memberikan informasi sejarah tentang Syekh Baing Yusuf. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Nggak apa-apa ini. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iing Solihin selaku Jupa makam Baing Yusuf. Pada hari ini, pada malam hari ini kita kedatangan dari Jakarta. Ya, untuk menjelaskan bahwa bagaimana sejarah Syekh Yusuf. Pertama-tama Syekh Yusuf dilahirkan di Bogor. Di Bogor pada tahun 1709 di Bogor. Beliau ini usia 7 tahun, 11 tahun udah hafid Quran dan udah bisa bahasa Arab. Jayanegara itu adalah dalam Bogor. Kalau sekarang bupati mungkin ya. Iya. Nah, beliau usia 13 tahun itu dikemekahkan oleh orang tuanya, dan di Mekah itu selama 11 tahun. Pulang ke Indonesia pada usia 24 tahun, dan beliau mengajarkan Islam di daerah Bogor, Bekasi, Kerawang, Jakarta. Ini belum menjadi Purwakarta, belum, masih Kerawang. Masih Karawang dulu. Masih Kerawang ya. ya. Masih Kerawang. Beliau mengembangkan Islam sambil membawa satu pedang. Pedang. Ya. Namanya apa pedang itu? Pedang nggak ada namanya, pedang aja ya. Ketingginya itu panjangnya semeter 20. Panjang pedang itu, Pak? Ya, pedang panjang itu semeter 20. Itu untuk juga karena waktu itu belum keadaan aman. Tapi dia dibawa juga, nggak dipergunakan untuk melukai, nggak. Cuman dibawa juga sudah pada ini. Nah, Syekh Yusuf itu waktu sekitar usia 80 atau 70 tahun beliau pindahlah ke sini, ke Kerawang ya, karena orang tuanya itu menjadi dalam Kerawang pertama dulu. Nah, beliau di sini dulu belum Purwakarta, masih di Sinangkasih. Ini namanya masih Babakan Anyar. Beliau tinggal di sini Babakan Anyar dan membangun masjid itu pada tahun 1826. Masjid. Ini Yusuf, ya. Masjid Agung ini. Iya. Cukup tua juga, keramat juga berarti. Iya. Masjid Agung ini dulu 1826. Bentuknya itu panggung pakai kayu jati. Dulunya tuh, Pak. Dulunya, cuman sayangnya nggak ada fotonya. Oh. Nah, itu aja. Nah, lantas pada udah 1 abad, udah 100 tahun, masjid itu dibongkar, dibangun lagi oleh
keturunan Syekh Yusuf sama Bupati Ibrahim Singadilaga pada tahun 1926 dinamakan jadi Masjid Agung, jadi Masjid Agung ya. Lantas pada tahun 1957 dibongkar, bukan dibongkar, direhab lagi, direnov atasnya ya, karena airnya juga langsung mengalir dari air nyusu itu ya, untuk abdas itu. Lantas Mata air berarti Pak ya? mata air ya, mata sampai airnya sekarang masih enggak, udah enggak. dulu di Ciganea. Kalau iya. pertama saya Yusuf itu bikin sumurnya di sini, di belakang ini nih, Belakang, yang iya. ini di sini sumur. Lantas dibongkar tahun 1926 oleh Bupati Ibrahim Singadilaga. Nah, barulah ambil airnya di mana, di Ciganea dulu, pakai air nyusu lah dulu, sambil untuk mengairi itu apa, kereta api ke stasiun, airnya juga ke sini ya dulu itu. Untuk silsilahnya Pak, Ya, silsilah dari Syekh Bayu Yusuf sendiri. kalau silsilah Bayu Yusuf sendiri adalah beliau putra Bupati Bogor. Bupati Bogor putra dalam Muhyiddin, putra Au Muhyiddin, Au Muhyiddin putra Astra Manggala putra Arya Manggala, Arya Manggala putra Wiratanudatar Cikundul, Cikundul Cianjur ya. ya, Cianjur putra Nangkaburit Arya Arya Wangsa Goparana. Wangsa Goparana. Arya Wangsa Goparana selanjutnya ada lagi. Ada Busili Bang. Iya, kesananya ada. Ada bukunya, buku sejarahnya ada. Artinya kalau sama keturunan Cikundul masih saudara berarti. Iya. Walaupun memang udah jauh berapa gitu ya. Masih ada Kalau diambil dari kesananya memang gitu. Cikundul. Atas Masjid Agung ini tahun 1957 itu dibongkar lagi ininya apa, atapnya. Dibongkar. Ya, oleh keluarga juga, oleh Raden Santang, Sada Angop sama Akinis, kedua Akinis ya. Lantas pada tahun 1978 kalau nggak salah itu kubahnya dibongkar lagi oleh keluarga juga, itu oleh Ibu Mami Satibi Darwis. Satibi Darwis itu Jenderal Satibi ya, Jenderal Satibi itu isinya Jenderal Satibi itu. Lantas pada tahun 1993 kalau nggak salah ya, 93 dibongkar total lagi semua, didoser oleh Bupati bersama warga Purwakarta pada tahun 1993 dan dibangun lagi ini seperti ini. Cuman sekarang depannya bukan, dulu depannya ada tangganya dari depan kayak pasar Senen gitu. Gitu dari luar berarti dari luar naiknya kalau kenaikan tangga itu. Lantas dibongkar lagi sama Pak Dedi waktu jadi bupati. kurang simpel. Enggak, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi bukan dibongkar total, tapi dibongkar depannya, atapnya. Saat beliau menjadi bupati di Purwakarta berarti. Pada tahun 1000 ya, tahun 2012 dibongkar atap itunya, tangganya dipindah ke dalam. Dan ini kamar mandi juga, sebelah sana ada sebelah sini oleh Pak Dedi, dan langsung dinamakan jadi Masjid Agung Bayu Yusuf. Nah, itu sama Pak Dedi dinamakan. Itu atas pengajuan juga dari keluarga. Dari warga ya. Dari keluarga itu sebetulnya pengajuan nama Masjid Agung Bayu Yusuf itu yang mengajukan itu adalah saya. Amin. Waktu itu zaman Pak Bunyamin, waktu dibongkar itu pertama, saya ngajukan permohonan penambahan nama, bukan penggantian. Penambahan. Ada yang bilang, ada yang bilang enggak, ada yang bilang oh si RW katanya wani-wani kan gantingan ke sini. Sampai ada yang datang ke saya. Can lengkapnya. Saya bukan untuk mengganti, tapi untuk menambah, melengkapi, menambah nama Masjid Agung.
nama Masjid Agung Purwakarta ditambah menjadi Masjid Agung Baing Yusuf atau Syekh Yusuf Purwakarta. Itu dijelaskan sejarah pertama dibangunnya Syekh Yusuf. Itu pemohonannya waktu itu saya ke Bupati, ke Departemen Agama, juga ke DPR. Cuman waktu itu Pak Bunyamin bilang begini, pakai bahasa Sunda, alus sih euy ngaran teh. Ngan aing geus nyieun deuleu ku sia tuh keur dipasangkeun. Kunaon telat? Pak cing teh bukan telat, eta terus saminggu terus 2 minggu terus ke bapak teh aing karek narima seueur Pak Bunyamin gitu. Lantas pada tahun 2011 saya kedatangan dari Pemda PRW perang rapat ke Pemda cenah teh. Upami aya mah serat permohonan kapungkur namanya masjid di Canak. Insyaallah aya Pak cing teh. Pelarian aya kersan. Jasa itu di Canak aya mah enggak. Seminggu kemudian nama itu langsung sebulan itu langsung jadi dari Masjid Agung. Saya suruh lihat PRW itu udah dipasang katanya. Alhamdulillah. Nah, Jadi nama Masjid Agung. Yang nama baiknya itu sendiri apa itu artinya? Karena saya Kok bisa itu disebut? kalau orang tua dulu itu nggak bilang nama nggak boleh. Yang Nggak baik. boleh ustadz juga nggak boleh. Oh, gitu. jadi Boleh kiai juga dia tuh nggak mau. jadi sinonimnya kalau sekarang apa gitu loh? Kalau sekarang kalau istilah Sunda itu baik itulah bapak aing lah. Ustad. kayak gitu. Oh, Bapak aing. Nggak mau bukan dibilang-bilang Ustad. ustad. Nggak mau dipanggil bilang Ustad. Paling dibilang nama itu apa? Ini nggak boleh sama orang tua dulu. Berarti tawadhu bener Udah ya. aja baing aja lah katanya. Orang tua, Iya, berarti orang itu tua kita. tawadhu. Ya, orang tua iya. itu baing itu orang tua kita semua. Jadi nama Tawadhu baing. sekali berarti ya. Iya. Baik, baik. Baik berarti. Kalau bahasa Sunda itu baing itu bahasa jadi panggilan, jadi nggak boleh ambil nama, nggak boleh bilang Pak Ustadz pakai aing, nggak boleh. biasa Gitu, aja, iya. tapi keluarga aja Iya, gitu. baing aja lah udah. Luar Itu. biasa tawadhu. Luar biasa tawadhunya. Masya Allah. Emang orang pandai seperti itu tawadhu. Sampai padahal terdengar menurut catatan sejarah saya Baing Yusuf ini guru Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya, so, betul. padahal itu juragan Jawa Barat ya. Jadi gimana Wak, Wak, sejarahnya Wak? sejarah, Wak? Salah satu muridnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya, coba terus. Beliau ya. ngajinya di sini. Ya Allah. Rumah beliau ini yang menjadi mimbar masjid ini, tempat imam Rumah itu. Rumah Syekh Yusuf ini. Bar masjid pas. Pos bener tadi Masya kita ya. Ya, Kita itu. berdua berarti kita study memang suruh di mimbar bener nih berdua. Itu. Makanya Berdoa. anteng Iya. disuruh berdua. Ya situ, di situ dulu Oh, rumahnya. gitu. Ya. Lantas beliau ini menyiapkan muridnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak lagi yang muridnya, cuman yang Yang terkenal. yang terkenal Syekh Nawawi, yang makamnya itu di Malak, di Baki di Mekah. Mekah. Ya. Nah, memang yang mengusahakan fikih itu kan Ya, Syekh Nawawi fikih sunnah. Banten ternyata gurunya Itu Raden Haji Yusuf Purwakarta ya Pak. Astagfirullahaladzim. nah, beliau, Baru tahu gurunya. beliau ini meninggal pada tahun 1854. Kalau dari pemerintah itu ya 1856. Kita jangan saling menyalahkan ya. Iya, nggak karena usah. nggak usah kita. Karena kami ini bilang dari 1854 itu adalah ngambil dari ini apa buku tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani Ya, itu fikih sunnah ada itu tulisan, ada di ada situ. tulisan. Cuman mungkin orang Berbentuk syair kali ya. Enggak Bukan. tulisan biasa. Tulisan biasa, cuman biasa. tulisnya pakai Arab itu. Arab ya. Pakai Arab gundul juga mungkin ada yang juga 19. tahunnya bukan tahun kita apa Iya. tahun Masehi, tahun bulannya bulan apa Dzulhijjah apa gitu. Yang meninggalnya itu pada bulan Safar Sabtu ketiga 1854. Makanya kami ini mengadakan dari dulu memang mengadakan ada haul, cuman belum ada juga sampai saya memikirkan juga waktu itu ada keponakan saya dari Dengklok, ternyata ada tulisannya dari kakak saya di Dengklok, kan kakak saya Dengklok dulu camat ya, Iya. camat Rengas Dengklok di Pedes dulu waktu Dengklok dibagi dua.
ada tulisannya di situ pakai arak gundul juga. Meninggalnya itu pada 1/3 bulan Sapar. Maka kami itu mengadakan rapat, jadi di kaum ini rapat keluarga diundang semua, pada setuju, walaupun ada yang setuju katanya terserahlah mereka. Nah kami ini ada tulisan karena kakak saya ini sering tawasul ke sini dulunya, karena bapak saya itu meninggalnya usia itu 114 tahun. Bapak saya itu putranya itu 18. Itu kakak saya yang di Dengklok itu kelahiran tahun 10 kalau nggak salah, tahun 10 berarti 100 berapa? 112 ya. Ya, Pak. Ya, 112. Itu ada tulisannya itu dari Quran yang suka beliau baca. Ada ini katanya sama keponakan saya diantarkan ke sini, ke adik saya. Untuk bisa boleh perlihatkan pedangnya. Oh bisa nanti bisa. Iya. Bisa diambil. Ya Pedangnya di mana sekarang? sekarang aja Ya sekarang aja. bisa. Taruh aja dulu, Pak. Saya ambil dulu ya. Maaf, ada kabarnya. Allahul Kafi Rabbunal Kafi. Jadi sahabat, Uwa sedang mengambil pedang, yang mana pedang itu peninggalan daripada Syekh Baing Yusuf. Tadi tingginya itu atau panjangnya kurang lebih dari 1 meter, semeter 20. Jadi zaman dulunya beliau hanya membawa saja, tidak bermaksud untuk melukai orang lain. Dan memang zaman dulu tuh masih bebas ya, yang ya. Hah? Nggak bayar? Yang bika jeung dia. Zaman dulu ya. Dia bayar nggak? Biasanya di kampung-kampung Dia bapak asup anak TV. kalau khutbah itu pakai tongkat. Hah? Nah, cuman sekarang ini kelihatannya diabaikan gitu. Bukan berarti salah, tapi karena kemajuan. Ya, pusaka bisa. Pusaka apapun dulu, karena ketika peperangan itu untuk menjaga-jaga ketika musuh datang. Nah ini sahabat, kita diperlihatkan pusaka peninggalan daripada Syekh Baing Yusuf. Dari si Yusuf Baik nih. yang masih Bisa terpelihara dibuka. dengan Bismillah. baik. Buka aja. Saya nggak berani biar yang buka. Ya. Panjang. Tarik aja ke sana. Namanya apa ini Pak? Pedang. Pedang aja. Peninggalan Syekh Yusuf. Enggak namanya. Nggak dikasih nama. Masya Allah, alhamdulillah saya. Yulijin. Harus berdiri. Diri. Masalahnya panjang. Masya Allah. Sholawat aja. Baik Yusuf. Bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina. Para sahabat yang berbahagia, saya Baing Baim Yusuf. Haji Raden Yusuf Binjai membawa pedang dari Mesir bukan berarti untuk melukai musuh-musuh atau Belanda yang ada di Indonesia, akan tetapi sebagai perisai kalau tapi yang jelas bahwa Syekh Baim Yusuf. Haji Raden Yusuf ini ketika dia khutbah memegang pedang ini, ganti daripada tongkat-tongkat apa yang telah dilaksanakan di sana di Mekah. Para sahabat megang tongkat. Di sini Bapak Raden Haji Baim Yusuf. Purwokerta, keturunan dari Baginda Prabu Siliwangi, mengatakan bahwa
pedang ini sebagai perisai atau sebagai sunnah atau tongkat ketika beliau berkhutbah. Demikian, jadi mudah-mudahan para sahabat jangan mengira bahwa pedang ini untuk membunuh orang lain atau menyakiti orang lain, karena masih ada saksi daripada keluarganya, yaitu Bapak Iing Solihin yang merawat apa ini namanya, Makam. kalau komplek komplek pemakaman. pemakaman dan Masjid Agung Baim Haji Raden Yusuf ini sampai saat ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya Amin. dan dimurahkan rezekinya. Amin. Adapun untuk lanjut, kita kembalikan lagi kepada Bapak Muhammad Solihin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kehormatan saya dan anak-anak saya. Biar itu, Pak. Begini. Masukin lagi, Mas. Saya masukin lagi ya, Pak. Pak, saya mau dipoto gini, Pak. Ah, boleh fotonya. Bapak, Oh, pegang. saya foto dulu. Jadi Lebarin, foto dulu. mau nggak dilebarin? Ya, Pak. Sama. Begini. Nah, gini bawahnya. Capek nih, Pak. Tajam juga. Nah, Insya Allah jika untuk memotong kepala manusia, insya Allah satu kali saja sudah tewas. Apalagi kebo. Nah, sekarang ini kan mau apa ya, musim Kurban. kurban. Wah, enak sekali jika dipakai untuk menebas kebo. Tapi di sini bukan untuk menebas kebo, akan tetapi ini pegangan ini buat khutbah. Jika beliau khutbah, ini memakai ini. Jadi sampai saat ini, saat sekarang juga keluarganya masih menjaga dengan hormat, jangan sampai kena kotoran atau dipergunakan oleh orang-orang Ya, betul. yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Panjangnya berapa? Oh, Semeter 20. panjangnya kalau nggak salah itu Semeter 20. 120 cm. Meter 20. Baunya kenapa ya? Baunya tidak merasa bau amis gitu. Jadi besinya ini tahu dari apa? Apa dari perak apa dari apa? Saya kurang tahu. Nah, ini saya cium besinya tidak bau. Tidak bau amis, tidak bau karat, tidak bau wangi juga. Jadi tidak merasakan adanya bau, akan tetapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini tetap dijaga, jangan sampai diambil oleh orang-orang atau dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian saya sampaikan lagi kepada Bapak Muhammad Solihin sebagai jupel atau juru Pelihara makam. pelihara bait komplek pemakaman masjid Al-Hayy. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pedang ini dititipinnya sama saya, sama kesepuhan-kesepuhan. Iya. Ini saya bilang, wah, ini saya bukan kiai, bukan ustadz. Tapi Kata sudah- beliau, musik kumaneh, cekelan. Dipakai itu dipakai, rawat. Istilah kumaha itu, istilah kumaha di sok di mandian itu, anu mandi mah maneh. Abdi teh, dia kadang masuk dicuci atau di mandian, biasa kan orang-orang gitu. Yang penting yang mandi mah maneh nu nyekelna. Iya. Kata sesepuh dulu Pak Kiai Aman Abdurrahman, nyuruhnya ke saya pegang aja dulu, karena masjid ini keamanatan. Jangan dimandiin, jangan di itu ini, pokoknya simpen. Karena di Masjid Agung sekarang udah diganti pakai tongkat kayu. Karena kalau ini taruh di sana mungkin bisa hilang. Demikian. Itu. Jadi memang adik-adik sekalian, para konten, memang kalau orang yang mulia itu
Bisa jadi saking tawaduknya dia nggak mau disebut Pak Kiai, tidak mau disebut Pak RW padahal dia sendiri Pak RW. Maunya yang senang disebutnya adalah pemelihara makom. Tapi sungguhnya inilah orang yang tawadu yang patut adik-adik sekalian meniru. Jadi meneladani, jangan kita mengaku-ngaku, karena memang yang lebih tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Jadi ini amanat juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Baing Raden Haji Yusuf Raden Muhammad Yusuf bin Jayanegara. bin Jayanegara. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan beliau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalnya sampai sekarang bermanfaat karena muridnya saja waliul mukminin yang berjuang di tanah Mesir, yaitu Syekh Nawawi Banten, yang mengarang hadis Arba'in Nawawi yang artinya 40 hadis, atau bisa jadi 40 jam, atau bisa jadi 40 tahun. 40 tahun beliau berjuang, 40 tahun untuk menata. Demikian kita kembalikan apabila kami serombongan ini ada kesalahan karena memegang pusaka ini tanpa diketahui oleh yang punya, akan tapi sudah diizinkan oleh yang diamanati. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Sholihin dijaga jangan sampai lepas dari tangannya, dari tangan-tangan yang jahil, karena ini jika dijual ini tidak ada harganya, Pak. Tak ternilai harganya. Kalau ada Bapak jual, mungkin bupati-bupati Purwakarta bisa beli miliunan, Pak. Kagak ada lagi seperti ini. Jadi mudah-mudahan tetap Bapak menjaga amanat dari Bapak Haji Raden Baing Yusuf. Amin ya Rabbal Alamin. Maka saya terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masukkan lagi, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha Allah, Maha la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo. Terima kasih banyak. Ya, mau duduk lagi, silakan. Saya mah cuma keamanatan, dipegang aja, nggak usah diapa-apain. Ya. Bilang suka dimandiin, jangan, yang mani mah kamu aja yang pegang, katanya begitu, kata sesepuh itu. Kenapa ke saya bilang saya bukan ahli agama. Ada dapat petunjuk apa? Ya, saya kurang tahu, dari sesepuh kaum aja Iya. suruh dipegang. Jadi ketika orang diamanat itu bukan berarti harus kiai, bukan harus pandai, akan tapi yang ikhlas jiwanya untuk kejujuran. Ya, sebentar. Mau pamit sama Pak Iing dulu. Oh, hah? Ini anak ada saya ini. keluarga dari Waing mau pamit. Ini anak saya nih. Selamat jalan ya, Nak. Di pengadilan juga kerjanya. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Mama. Sami-sami. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Iya. Mana yang Sudah pegang aja tuh, sudahin aja. Dah. Mati. Lanjut. Lihat yang lama tuh. Yang lama. Udah. Iya, adik-adik sekalian, orang yang diamanati bukan berarti orang yang pandai,
orang yang ahli, akan tapi yang jelas di sini adalah orang yang jujur dan ikhlas. Karena tanpa adanya kejujuran dan keikhlasan tidak akan panjang. Karena banyak orang pandai ketika diberikan amanah berubah. Bisa jadi seharusnya ya tidak semua seperti itu. Orang pandai biasanya bisa menyimpan kebaikan dan amanah. Tapi ada juga yang kadang-kadang lupa, karena manusia adalah sifatnya lupa. Khuliqallahu al-insanu dha'ifa, atau al-insanu mahalun lisan wal khoto, lupa dan seterusnya. Jadi kita juga tidak menyalahkan manusia seperti ini. Akan tetapi sekali lagi bahwa yang mengamanatinya juga, yang mengirimkannya juga, dia lebih tahu siapa, lebih paham siapa yang akan diamanatinya, jujur atau bisa dipegang kalimatnya. Jadi insya Allah karena beliau itu adalah waliul mukminin, 7 tahun saja sudah bisa hafal Al-Quran. Jadi bagaikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berapa bang hafal Quran? Jadi ya itu tuh ya di abang-abangnya, berarti sampai di sana masih ada keturunan sana. Itulah waliullah segitu tingginya. Dan gurunya Syekh Nawawi Banten tidak mau disebut guru, tidak mau disebut kiai, maunya hanya disebut kakek atau keluarga atau bapak atau eyang atau lain sebagainya. Jadi yang jelas saking wirainya, saking tawaduknya, saking hati-hatinya bahwa manusia tidak ada yang lebih tinggi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini saking wirainya, takut salah ucap atau salah yang diucapkan. Saya sebagai guru, sebagai kiai, itu jelas orang yang mengaku-ngaku dirinya kiai, dirinya membanggakan diri, justru itu yang tidak diperbolehkan. Kita patut teladani bahwa siapa tadi? Bapak Haji Raden Maing ya? Muhammad Yusuf atau Baing Yusuf bin Jayanegara yang harus kita teladani apa yang telah dilakukan oleh beliau. Mudah-mudahan kita yang ziarah ke sini mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita yang ziarah ke sini dijadikan anak soleh-soleha berguna bagi agama, nusa, dan bangsa yang bijaksana. Maha suci Allah, saya kembalikan kepada Bapak Haji Muhammad Solihin. Udah jadi haji kan Pak? Belum. Ya. Monggo nggak Pak. Ini ketiwa nih ada apa? Gua kelihatan nggak? Dibuka aja. Kesaktiannya belum. Ya? Kesaktiannya tahu Pak? Saya kurang tahu itu. Oh, kesaktiannya nggak tahu. Jadi Tapi cara sirinya nggak tahu. Barangkali ada pernah terjadi sirihnya gitu. Nah, Oh, saya salah mempegang. Closing. jadi sebelum kesini tadi saya habis ke tempat teman dulu, Wak. Iya. Terus tanya
teman tua, mau kemana di sini? Saya bilang ke makam Syekh Baing Yusuf. Oh, makam Syekh Baik Yusuf katanya kan. Jadi Baing itu mereka artikan baik gitu Pak. Emang ada apa sih Pak di balik karomah mungkin ya Yang ya? Apa gimana Iya, ya? karomah dari senjata ini juga atau karomah daripada Haji Raden Baing Muhammad Yusuf. Sampai orang Purwakarta sendiri bilang itu Syekh Baik Yusuf gitu. Baing bukan sampai Baik, ya jadi Wali, bilangnya wali. baik dengan dianalogikan dengan kata baik gitu. Wali baik. Jadi wali baik gitu. sampai juga tidak mau disebut guru, tidak mau disebut kiai saking wirainya. Mohon diceritakan Pak sedikit pengalaman untuk anak-anak kita semua. Semenjak saya Yusuf di Mekah, karena ke Mekah itu saya Yusuf itu mungkin seminggu sekali gitu. Iya. Ada yang ketinggalan warga Indonesia itu karena keberangkatan ke Mekah itu kan pakai angin, pulangnya pakai naik kapal, angin berarti. bukan kapal layar. Kapal Kan layar kalau nggak ada pertama. angin nggak bakal nyampe. Iya, oh gitu Nah, maksudnya. pakai kapal layar. Kapal ya. layar. Pakai kapal layar Iya, bukan iya, pakai angin. iya. Pakai kapal layar. Karena kalau angin timur bisa ke sini, kalau pulang ke Jadi sana kan barat. ngikutin ya. Angin. arah angin. Arah angin waktu itu kan udah ketinggalan, nggak ada lagi kapal yang kalau nggak ada Kesana. angin ke sana, ada yang pulang ke sana. Ya beliau itu ada yang kasih tahu bahwa nanti di sana ada orang Indonesia katanya nanti pakai gamparan. Apa itu? Gamparan apa tuh? Bakiak, Bakiak. bakiak yang Ada tuh dari gamparan di situ, kayu saya yang bikin tuh dibuat dari kayu randu Dari kayu, kapas. iya. dari kayu itu yang Ya, dijepit kapas. kayak senacapit gitu, cuma kayak kayu. Mereka itu lihat ada di masjid, diambillah satu. Nah, saya Bakiaknya. ini datang, udah tahu mungkin ya, dan artinya oh ada yang pegang gitu. Iya. Kenapa itu pegang? Saya katanya ketinggalan kapal, itu pulang ke Indonesia. Oh itu rombongan udah pada pulang, udah berapa hari gitu. Ya peganglah jubah katanya belakang, merem baca syahadat Bismillah, langsung nyampe ke sini. Iya. Karomah. Masya Allah ya. Dan terus kemarin ini ada juga yang ini kan Ciara. pernah dibakar. Oh, pernah Pernah dibakar. dibakar sama orang. Oh. Apa ya Pak itu? Karena Makam Ini itu komplek dibakar. ini pernah dibakar. Makamnya Iya, Tahun makamnya. berapa Pak kira-kira Pak kejadiannya Pak? tahun berapa itu saya kurang tahu. Waktu itu habis maghrib. Habis maghrib saya pulang maghrib, kok itu nyala, dipademin sama orang-orang kita, sama orang dipulang dari masjid. Lantas orangnya pada pergi, dikejar sama orang, ternyata orang gila. Nah, yang tahu itu orang Cirebon. Besoknya datang ke sini, orang Cirebon itu katanya makam Baing kebakaran. Oh, Kelihatan bayinya. di sana. Oh, masih Dianggap nyambung. dibanggap bayinya ya. Nyambung juga. Dianggap anak ya. Kelihatan dari Cirebon, datang dia ke sini. Padahal di sini nggak besar, cuman itu aja kulamunya aja. Bayi Nah, itu orang Cirebon datang kelihatan kebakaran katanya. dari sana. Nah, dari Orang Cirebon, anak orang cucunya, Cirebonnya Mas. datang ke sini gitu. Anak cucunya. Nah, kebetulan datangnya sama adik saya, karena adik saya lagi bersih-bersih sama saya di sini gitu. Cuman itu aja. Ah, Dan salah satu peninggalannya juga ada Quran. Quran Quran Istanbul. Bukan, Yang Quran kecil, tulisan biasa. besar. Yang besar. Tulisan saya Yusuf itu langsung. Tulisan tangan. Oh, tulisan Nah, tulisan tangan. tangan. Itu waktu itu ada pameran pembangunan dipinjam sama Departemen Agama, kelupaan. Nggak dibalikin. Nggak kembaliin, adik saya juga lupa. Beberapa tahun ditanyain ya mereka udah pindah, mungkin udah pensiun. Karena pemimpin itu paling 3 tahun 5 tahun pindah. Iya, Nah, jadi itulah sayangnya. Makanya sampai ini saya titipin, jangan dikonin, dipakai nggak dipakai, pegang aja. iya. Jangan diapa-apain katanya. Gitu aja titipinnya. Jadi saya juga ingat saya punya kakek ketika berebut warisan yang diambil tulisan tangannya sendiri dibawa ke Surabaya, dari Cirebon ke Surabaya jalan kaki. Namanya Buyut Rungu, buyut saya. Kok bisa hampir sama ya tulisan tangan Iya. ke Surabaya, dari Cirebon tuh jalan kaki. Yang lain berebut harta,
dia kagak mau, hanya ngambil tulisan yang ditulis oleh dia sendiri, Al-Quran. Oke, close ya. Oke, baik sobat dimanapun Konten. berada, pemirsa yang menyaksikan tayangan YouTube kami, alhamdulillah sama-sama telah kita ngobrol-ngobrol santai dengan juru pelihara makam dari komplek pemakaman Masjid Baik Yusuf, di mana terdapat makam waliullah yaitu Syekh Baik Yusuf, penyebar agama Islam di Purwakarta. Alhamdulillah banyak sejarah yang kita baru ketahui, ilmu pengetahuan baru, wawasan baru, dan tentunya hikmah yang dapat kita petik dari sejarah waliullah Syekh Baik Yusuf, bahwa kita sebagai generasi muda khususnya mampu meneladani dari teladan dari beliau seperti Yang yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Solihin, Muhammad Solihin atau WAI. Bapak RW. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iing atas waktunya, dan mohon maaf nih kalau kami kurang sopan sedikit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga Amin. Amal. bermanfaat untuk pemirsa Anak-anak kita. semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Wa atas waktunya, kesediaan Wa menyampaikan apa yang tidak kami ketahui. Mudah-mudahan pengetahuan ini memang menjadi ilmu, Wa, yang Ilmu, bermanfaat bagi benar. kami maupun bagi Penerus-penerus. penonton nanti yang Iya. mengikuti channel YouTube-nya ataupun bagi orang-orang yang datang ke sini juga, Wa. Karena biar bagaimanapun juga beliau adalah guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa tahu nanti kan ketika dengar bahwa gurunya Syekh Nawawi Banten adalah ada di Purwakarta. Nah, siapa tahu para peziarah akan ke sini. Amin. Ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Kita tutup sahabat, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and di share. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Mohon doanya nih, Wak.